Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang teknologi. Apakah Anda tahu siapa yang menggunakan wajah Anda? Pengenalan wajah adalah sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang mengidentifikasi secara untuk seseorang dengan menganalisis pola berdasarkan tekstur dan bentuk wajahnya. Sistem pengetahuan wajah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang dalam foto, video, atau secara real time. Sistem pengenalan wajah menggunakan heuristik untuk memetakan fitur-fitur wajah dari sebuah foto dan video. Ia membandingkan informasi tersebut dengan database wajah yang telah diketahui untuk mencari kecocokan dari sistem. Pengenal wajah menggunakan algoritma komputer untuk menyoroti detail-detail khusus tentang wajah seseorang, seperti jarak antara mata atau untuk dagu, dan menggunakan beberapa algoritma secara eksplisit memetakan wajah dan mengukur jarak dari berbagai mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Yang lain matematis dan membandingkannya dengan wajah lain yang tersimpan dalam database pengenal wajah. Data tentang wajah tertentu disebut sebagai template wajah dan dapat dibandingkan dengan template lainnya. Teknologi pengenalan wajah belajar untuk mengidentifikasi orang dengan menganalisis sebanyak mungkin foto digital menggunakan jaringan saraf yang merupakan sistem matematis kompleks dan membutuhkan jumlah data yang sangat besar untuk membandingkan dengan pengenalan pola. Alat pengenalan wajah seseorang digunakan dalam tugas rutin kepolisian. Polisi membandingkan foto penangkapan dengan database pengenal wajah di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Penegak hukum dapat mencari database dan penangkapan ini untuk mengidentifikasi orang dalam foto yang diambil dari media sosial, kamera lalu lintas, dan kamera pengawas sirkuit dalam toko, taman, dan tempat lainnya. Ada sistem yang membandingkan wajah secara real time dengan data panas orang yang ditinggal melakukan kegiatan pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah dapat membuat produk menjadi lebih aman dan terjamin. Misalnya, autentikasi wajah dapat memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang mendapatkan akses ke informasi sensitif yang ditujukan hanya kepada mereka. Hal ini juga dapat digunakan untuk tujuan sosial yang baik. Ada organisasi nirlaba yang menggunakan pengenalan wajah untuk melawan perdagangan anak di bawah umur. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan dan dapat menyebabkan kerugian. Dalam banyak kasus, puluhan database wajah orang dikompilasi oleh perusahaan dan peneliti, dan banyak dari gambar-gambar tersebut kemudian dibagikan ke seluruh dunia. Database ini disusun dengan gambar-gambar dari jaringan sosial, situs web foto, layar kencan seperti OkCupid, dan kamera yang ditempatkan di restoran dan area perkuliahan kampus. Meskipun tidak ada hitungan pasti tentang set data tersebut, para aktivis privasi telah menemukan beberapa repositori yang dibangun oleh Microsoft, Universitas Stanford, dan lainnya. Salah satunya menyimpan lebih dari 10 juta gambar, sementara yang lain lebih dari 2 juta. Menurut perkiraan Universitas Georgetown, foto hampir seluruh dari penduduk dewasa di Amerika Serikat telah dimasukkan ke setidaknya satu database pengenalan wajah. Perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Google kabarnya memiliki kumpulan data wajah terbesar yang tidak mereka sebarkan menurut penelitian. Namun, perusahaan dan universitas lain telah secara luas membagikan koleksi gambar mereka dengan para peneliti, pemerintah, dan perusahaan swasta seperti di Australia, China, India, Singapura, dan Swiss untuk melatih kecerdasan buatan, menurut akademisi, aktivis, dan publikasi resmi. Saya Dharma Yati. Startup Clearview AI menciptakan aplikasi pengenalan wajah yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto seseorang, mengunggahnya, dan dapat melihat foto-foto publik dari orang tersebut
beserta tautan ke tempat-tempat di mana foto tersebut muncul. Sistem ini menggunakan database lebih dari 3 miliar gambar yang diklaim oleh Clearview AI telah dikumpulkan dari Facebook, YouTube, Venmo, dan jutaan situs web lainnya. Petugas penegak hukum federal dan negara bagian telah menggunakan aplikasi Clearview AI untuk membantu memecahkan kasus pencurian toko, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, pembunuhan, dan eksploitasi seksual anak. Perusahaan dan laboratorium telah mengumpulkan gambar wajah selama lebih dari 1 dekade, dan basis data gambar merupakan komponen penting dari teknologi pengenalan wajah. Namun seringkali orang tidak menyadari bahwa wajah mereka ada di dalamnya. Meskipun biasanya tidak ada nama yang terlampir pada foto-foto tersebut, individu dapat dikenali karena setiap wajah unik untuk seseorang. Tidak ada pengawasan terhadap repositori data pengenalan wajah ini. Para pembela privasi khawatir bahwa sistem pengenalan wajah ini disalahgunakan. Database bernama BrainWash dibuat oleh para peneliti dari Universitas Stanford pada tahun 2014. Para peneliti tersebut menggunakan kamera yang terletak di BrainWash Cafe di San Francisco. Para peneliti dari Universitas Stanford mengumpulkan sekitar 10.000 gambar. Tidak jelas apakah para pengunjung mengetahui bahwa gambar-gambar mereka sedang diambil dan digunakan untuk penelitian. Para peneliti Stanford berbagi data BrainWash dengan akademis Cina yang terkait dengan National University of Defense Technology and McAfee, perusahaan kecerdasan buatan yang menyediakan teknologi pengawasan untuk profil rasial terhadap populasi Muslim Uyghur di Cina. BrainWash dihapus dari situs web aslinya pada pertengahan tahun 2019. Dengan menggunakan 8 kamera di kampus, para peneliti dari Universitas Duke mengumpulkan lebih dari 2 juta frame video dengan gambar lebih dari 2.700 orang. Database tersebut yang disebut Duke MTMC dilaporkan telah digunakan untuk melatih sistem kecerdasan buatan di Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan negara lainnya. Kamera-kamera tersebut diberi tanda yang mencantumkan nomor telepon dan email agar orang-orang dapat memilih untuk tidak diikutsertakan. Selain itu, sistem pengenalan wajah tidak sepenuhnya akurat. Sistem pengenalan wajah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam mengidentifikasi orang dalam kondisi yang menantang, seperti pencahayaan yang buruk, resolusi gambar rendah, dan sudut pandang yang tidak optimal, yang mungkin terjadi jika sebuah foto diambil dari atas menghadap ke bawah pada seseorang yang tidak dikenal. Perangkat lunak pengenal wajah memiliki tingkat keakuratan yang rendah dan mengidentifikasi orang-orang keturunan Afrika dan minoritas etnis lainnya, serta perempuan dan orang muda. Sebuah studi pada tahun 2012 yang dibantu oleh FBI melaporkan bahwa tingkat akurasi lebih rendah untuk orang keturunan Afrika dibanding dengan kelompok demografis lainnya. Meskipun FBI mengklaim bahwa sistem pengenalan wajah mereka dapat menemukan kandidat yang benar dalam 50% teratas, sebesar 85% dari waktu, itu hanya ketika kandidat yang benar ada dalam galeri mereka. Jika kandidat tidak ada dalam galeri, sistem masih dapat menampilkan suatu atau lebih kemungkinan kecocokan. Menciptakan hasil positif palsu, mereka yang diidentifikasi kemudian dapat menjadi target sebagai tersangka kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Pengenalan wajah menjadi kurang akurat ketika jumlah orang dalam database meningkat. Banyak orang di seluruh dunia yang memiliki penampilan yang mirip, semakin tinggi kemungkinan adanya wajah-wajah yang serupa, maka tingkat kecocokan yang akurat akan semakin menurun.